Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan. Mari kita siapkan hati kita dan kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Puji Tuhan, bagian ini adalah satu bagian dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang satu bagian yang penting untuk menjadi perenungan kita, yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, suka menilai orang lain menurut cara pandang kita atau cara penghakiman kita sendiri. Sampai Tuhan harus tegaskan, jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Ada satu kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di sana di dalam Yohanes pasal 6 itu diceritakan seorang wanita yang kedapatan berzina, dan para ahli-ahli Taurat bawa wanita ini ke depan Tuhan Yesus dan berkata, wanita ini melakukan satu dosa di dalam kehidupannya. Dia kedapatan berzina. Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa di antara orang-orang di sekeliling wanita ini, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Dan dari situ tidak ada yang berani melempar kepada wanita ini. Dengan apa yang dilakukan, yang dipertanyakan oleh para ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus, membawa wanita ini di hadapan Tuhan, mereka sedang bertanya, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap wanita atau orang yang kedapatan berdosa seperti ini? Ada dua hukum yang dihadapi waktu itu. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya, dia harus dilempari dengan batu, berarti Tuhan Yesus melakukan hukum Musa dan melanggar hukum Romawi pada waktu itu. Dan sebaliknya, kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan itu, sebaliknya tidak melakukan hukum Musa. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu kisah ini untuk kita renungkan adalah jangan sampai kita menjadi hakim untuk orang lain, tetapi biarlah kita lebih mengoreksi diri kita sendiri atau melihat ke dalam atau introspeksi diri kita. Sama seperti kisah di Alkitab di Matius pasal yang ke-7 ini, firman Tuhan katakan ayat yang ke-3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita itu menjadi orang itu sangat mudah melihat kesalahan orang yang kecil, tetapi sulit melihat kesalahan kita yang begitu besar yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita itu jangan menjadi hakim di dalam kita menjalani hidup, tetapi menjadi hakim untuk diri kita itu sangat penting. Melihat ke dalam, introspeksi diri kita, apa yang salah, itu yang dibenarkan. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dalam menjalani hidup, untuk kita menjalani hari lepas hari, terlepas dari setiap ikatan apapun, dan kita bukan menjadi hakim-hakim di luar sana yang menyakiti orang lain, tetapi kita menjadi berkat untuk orang lain, dan kita boleh membangun rohani kita dengan baik dengan melihat ke dalam, introspeksi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Tuhan boleh mengajarkan kami untuk tidak menjadi hakim dengan menghakimi orang lain menurut pandangan kami, tapi biarlah kami lebih kepada hal introspeksi diri kami, melihat ke dalam diri kami, dan mulai mengubah apa yang salah dalam hidup kami, agar supaya damai sejahtera dan pimpinan Kristus dalam hidup kami
terus kami alami, sehingga setiap persoalan demi persoalan, masalah demi masalah boleh kami selesaikan satu persatu, satu demi satu dalam kehidupan kami, seturut dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk firman-Mu, kami berdoa bersyukur, tanamkan dalam hati kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.